Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur dan terima kasih kami kepadamu Bapa. Tuhan selalu baik bagi kehidupan kami. Engkau melindungi kami sepanjang istirahat kami. Pagi ini Tuhan izinkan kami boleh melihat hari yang baru. Berkati kami semuanya Tuhan. Pagi ini kami akan beraktivitas kembali. Namun sebelum kami beraktivitas, kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, hadirlah di tempat ini, hadir di hati kami. Penuhi hati pikiran kami, tubuh roh dan jiwa kami, agar sungguh kebenaran firman boleh kami gunakan untuk kehidupan kami, untuk kami boleh melakukan kebaikan seturut dengan firman-Mu. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini saudaraku terambil dari Kitab Pengkhotbah 5 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Satu ayat firman Tuhan ini disampaikan oleh Salomo tentang cinta uang. Semua manusia pasti membutuhkan uang, karena memang hidup di dalam dunia ini untuk mendapatkan sesuatu kita harus mempergunakan uang. Ya, untuk makanan minuman kita juga kita membutuhkan uang. Untuk pakaian kita juga membutuhkan uang. Untuk sandang papan kita juga membutuhkan uang. Berobat kita membutuhkan uang. Dan segalanya, keperluan apapun kita harus mempergunakan uang, karena itulah alat untuk mendapatkan sesuatu yang sudah ditentukan di dalam dunia ini. Saudaraku, di negeri manapun kita tinggal, di negara manapun kita hidup, kita harus punya uang. Nah, kalau tidak punya uang, tentu itu akan mempersulit semuanya. Nah, tapi hari ini kita lihat bahwa firman Tuhan mengingatkan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Nah, persoalannya di sini ada orang yang mencintai uang. Jadi kalau sudah mencintai artinya lebih dari yang lain, saudaraku. Jadi seharusnya kan kita lebih mencintai Tuhan daripada mencintai uang. Tetapi kalau orang yang sudah mencintai uang, pasti dia akan melupakan Tuhan, karena dia merasa uang itulah segala-galanya. Dia mampu membeli apapun, apa yang diinginkannya dia boleh mendapatkannya. Tetapi ternyata cinta uang itu adalah sumber dari segala kejahatan. Itu kata firman Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita pergunakan uang yang ada di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita mempergunakan uang itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tidak peduli dengan lingkungan kita, tidak peduli dengan saudara-saudara kita, tidak peduli dengan orang miskin atau janda-janda, anak yatim piatu. Nah, semua harta yang Tuhan izinkan kita miliki itu, mari kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena banyak orang yang diberikan Tuhan kesempatan untuk memiliki harta yang banyak, tetapi jangan karena uang yang banyak tadi membuat dia meninggalkan Tuhan. Nah, karena firman Tuhan mengingatkan lagi bagi kita, siapa yang mencintai uang, siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Nah, ini dia lebih parah lagi saudaraku, karena tadi sudah dikatakan siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Nah, jadi tidak ada puas-puasnya dengan uang tadi. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Nah, jadi sudah diberikan
uang banyak, harta yang banyak, kekayaan, tetapi tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Nah, berarti jadi timbul keserakahan, ya. Serakah dengan segala harta dunia ini. Sudah dapat satu, dia mau dua. Sudah dapat dua, dia mau tiga. Sudah dapat tiga, dia mau 6. Dan seterusnya, berlipat-lipat kali ganda dia mau. Nah, oleh karena itu dia tidak akan pernah puas dengan segala penghasilannya. Padahal sebenarnya, saudaraku, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Nah, firman Tuhan mengingatkan kita di ayat 10 ini bahwa bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Mengapa seperti itu, saudaraku? Karena kalau orang yang mempunyai harta banyak, mungkin usahanya banyak, tentunya dia mempunyai pegawai yang banyak. Tentu uang keluarnya juga harus banyak, membayar gaji pegawainya, orang-orang yang bekerja dengan dia itu akan menghabiskan apa yang menjadi milik perusahaannya tadi, akan dihabiskan oleh banyak orang. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Kata firman Tuhan, memang jadi mereka yang bekerja dengan dia itu akan menghabiskan apa yang ada, ya, untuk pembayaran gajinya dan sebagainya, sehingga pemiliknya hanya bisa melihatnya saja. Oleh karena itu, jangan kita serakah dengan uang, saudaraku, karena orang yang cinta uang tidak akan pernah puas dengan uang. Dia akan selalu mencari dan mencari dan mencari. Tetapi karena kesibukannya mencari uang, dia akan melupakan Tuhan yang memberikan kekayaan kepadanya. Nah, inilah yang menjadi masalah, karena ketika dia tidak mempergunakan uangnya tadi, kekayaannya tadi untuk mengasihi sesama manusia, maka sia-sialah itu semuanya. Dia akan binasa karena dia tidak mengasihi sesama manusia. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan kita, saudaraku, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, jadi kalau sudah mencintai uang dan tidak pernah puas dengan uang tadi, dia akan meninggalkan Tuhan, dia akan melupakan Tuhan karena dia tidak membutuhkan Tuhan lagi, karena dia sudah merasa uang itulah dari segala-galanya. Oleh karena itu, saudaraku, kita memang butuh uang, tapi jangan sampai kita mencintai uang, dan jangan sampai kekayaan yang Tuhan berikan bagi kita tidak pernah kita rasa puas, dan penghasilan kita pun tidak merasa puas apapun penghasilan kita. Padahal firman Tuhan sudah mengatakan di dalam kitab Amsal, cukupkanlah apa yang ada padamu. Jadi artinya kalau hari ini juga Tuhan, apa yang Tuhan katakan bagi kita, bahwa dalam firman Tuhan, doa Bapa kami diajarkan, berilah kami makanan yang secukupnya. Nah, oleh karena itu, mengapa Tuhan katakan seperti itu? Karena memang kalau uang yang, kekayaan yang berlimpah-limpah itu akan membuat orang lupa akan penciptanya. Tetapi kalau apa yang ada pada kita hari ini, saudaraku, kita ucapkan syukur kepada Tuhan, maka itu akan memberikan kita kepuasan, karena Tuhan selalu baik bagi kita, karena Tuhan selalu mempedulikan kehidupan kita. Oleh karena itu, mari jangan kita mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan harta kekayaan bagi manusia. Kalau kita mau mengerti kebenaran firman Tuhan, mari kita ingat firman Tuhan di Matius 6 ayat 33, bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Nah, saudaraku, jadi apabila kita sudah mendahulukan Tuhan, apapun yang kita miliki itu bisa kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Mari kita bertutup dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami mau selalu dekat dengan-Mu, memuji muliakan nama-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami jangan mencintai uang, dan kami jangan lebih mencintai kekayaan kami,
dan penghasilan yang kami miliki, supaya jangan itu yang berpaut di dalam hati kami, tapi biarlah kami terlebih dahulu mencari kerajaan melalui kebenaran firman-Mu, supaya semua yang kami butuhkan Tuhan menambahkannya dalam kehidupan kami. Ajar dan pimpin kami Tuhan, untuk kami tetap taat setia kepada kebenaran, karena Tuhan selalu baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus